Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fizul Zalri dari kelompok 4. Di sini saya sebagai moderator. Baiklah, pada kali ini kelompok 4 akan menjelaskan tentang artificial intelligence dan Internet of Things. Di sini kami dari kelompok 4 beranggotakan yang pertama di sini yaitu Rizky Aulia, yang kedua ada Suci Afrilianestri, yang ketiga ada Arifani, yang keempat ada saya sendiri yaitu Hafiz Julio, dan yang kelima yaitu Muhammad Gufran. Baiklah, pada kali ini langsung saja teman-teman saya akan menjelaskan tentang artificial intelligence dan Internet of Things. Oke, yang pertama yaitu pengertian AI dan IoT. Pengertian AI dan IoT. Yang pertama, AI, kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer yang dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Dengan menggunakan teknologi AI ini, komputer dapat dilatih untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan memproses jumlah besar data dan mengenali pola dalam data atau biasa disebut dengan deep learning. Tujuan dari AI ini sendiri adalah agar komputer dapat berkemampuan berperilaku dan mengambil suatu keputusan dari suatu persoalan seperti yang biasa dikerjakan oleh manusia. Yang kedua yaitu IoT atau Internet of Things, adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan berbagai perangkat yang bisa saling terhubung dan untuk mentransmisikan atau mengirimkan sebuah data melalui suatu jaringan tanpa menggunakan bantuan komputer dan manusia. IoT ini juga merupakan suatu teknologi dengan memanfaatkan internet untuk mengendalikan segala sesuatu di mana saja dan kapan saja. Bentuk komunikasi pintar ini biasa disebut juga dengan machine to machine atau M2M. Oke, selanjutnya sejarah perkembangan artificial intelligence. Kecerdasan buatan atau sering disebut dengan artificial intelligence itu merupakan inovasi baru di bidang ilmu pengetahuan. Mulai sejak ada munculnya komputer modern, yakni pada tahun 1940 dan 1950. Pentingnya kecerdasan buatan menjadi nyata bagi negara-negara yang berperan sejak tahun 1970. Para pemimpin negara yang mengakui potensialnya kecerdasan buatan ini itu mengharapkan persetujuan jangka panjang untuk sumber-sumber yang memerlukan intensif. Nah, jadi Jepang itu adalah negara yang pertama kali melakukan itu. Negara ini mengembangkan program yang sangat berambisi dalam penelitian kecerdasan buatan. Selain sebagai di bidang ilmu pengetahuan komputer, kecerdasan buatan sebenarnya sudah mulai diselidiki pada tahun 1930-an dan 1940-an. Pada saat itulah banyak cendekiawan yang mengembangkan ide-ide baru mengenai komputasi. Selanjutnya itu pemrograman kecerdasan buatan itu lebih sederhana dalam pengoperasiannya sehingga banyak membantu pemakai. Program konvensional dijalankan secara prosedural dan kaku. Rangkaian tahap solusinya sudah didefinisikan secara tepat oleh pemrogramnya. Sebaliknya, pada program kecerdasan buatan, untuk mendapatkan solusi yang memuaskan dilakukanlah pendekatan yang namanya itu trial and error. Mirip seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Dari gambar yang di samping itu adalah sejarah dari artificial intelligence. Di mana pada saat pertama pembumian itu pada tahun 1950 sampai 1960.
Saat itu pada tahun 1950 oleh Alan Turing itu menemukan metode tes perilaku cerdas. Kemudian saat itu masih di tahun yang sama, masih di tahun setelahnya tidak jauh dari tahun 1960, itu pada tahun 1956 oleh John McCarthy itu sebagai konferensi pertama di bidang artificial intelligence. Selanjutnya pada pembumingan kedua itu untuk artificial intelligence itu pada tahun 1980 sampai 1990. Pada tahun 1986 oleh Rumelhart Hilton itu memperkenalkan back propagation as learning procedure. Selanjutnya pada tahun 1989 oleh Ian Leeson et al. Itu menerapkan backprop ke multiplier NN. Bahkan sampai sekarang, pada tahun sekarang itu dimulai dari tahun 2010 sampai sekarang itu adalah pembumingan artificial intelligence yang ketiga, di mana pada tahun 2011 itu kita sudah mengenal sebelumnya, itu mulai dari produk Apple, Google, dan Microsoft. Itu memperkenalkan produk yang berbasis deep learning. Selanjutnya, pada tahun 2014, itu ada yang namanya Amazon ESO. Itu adalah bentuk dari deep learning untuk speed recognition. Kemudian pada tahun 2016 itu saat itu sama boomingnya itu Facebook, Instagram, dan Amazon itu menerapkan generative adversarial network. Baik, untuk sejarah perkembangan AI, artificial intelligence itu sudah selesai. Dilanjutkan ke slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu kategori dan jenis-jenis dari AI. Yang pertama, kategori dari AI. Perkembangan AI terbagi menjadi dua buah kategori berdasarkan alokasi penggunaannya, yaitu weak dan strong AI. Yang pertama yaitu yang lemah. Untuk weak AI sering disebut juga dengan kecerdasan buatan sempit yang memiliki arti sistem AI yang dibuat dan dilatih untuk melakukan suatu pekerjaan di mana pekerjaan yang dilakukan ini hanya pekerjaan yang tertentu saja. Misalnya asisten pribadi virtual seperti Apple Siri, Amazon, Alexa, Google Assistant, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kuat atau strong. Dalam kategori strong ini termasuk ke dalam kecerdasan buatan umum yang berarti sistem AI dengan kemampuan kognitif atau pengetahuan manusia secara umum. Contoh dari penerapan kategori ini adalah sistem rekomendasi dalam e-commerce, media sosial, dan contoh yang lainnya, di mana algoritma tersebut mampu untuk memberikan request hasil pencarian dari user saat mengakses aplikasi atau website dalam internet. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari AI. Yang pertama yaitu neural AI. Neural AI merupakan sistem pengetahuan yang tidak direpresentasikan ke dalam bentuk simbol, namun lebih pada bentuk neuron buatan seperti otak yang telah direkonstruksi dengan baik. Yang kedua yaitu neural network. Neural network adalah jenis sistem yang diatur ke dalam suatu lapisan yang saling terhubung satu sama lain melalui sebuah simulasi. Input di sini merupakan lapisan yang paling atas dan berfungsi sama dengan sensor. Yang ketiga yaitu simbol manipulating AI. Merupakan sebuah sistem AI yang dapat bekerja dengan simbol abstrak. Jenis ini termasuk dalam perancangan yang membutuhkan banyak eksperimen atau percobaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan ruang lingkup AI. Baiklah, di sini bisa dilihat bahwasanya konsep dasar AI tadi sudah dijelaskan bahwasanya itu artificial intelligence
Yang pertama yaitu adanya acting humanly. Apakah acting humanly tersebut? Acting humanly ialah sistem yang melakukan pendekatan dengan menirukan tingkah laku seperti manusia yang dikenalkan pada tahun 1950. Yang mana sistem ini mampu melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas seperti yang biasa dilakukan oleh manusia biasa. Seperti contohnya berjalan, berbicara, dan sebagainya. Yang kedua yaitu adanya thinking humanly, yaitu sistem yang dilakukan dengan cara introspeksi, yaitu penangkapan pemikiran psikologis manusia pada komputer. Jadi sistem ini bisa membuat sistem tersebut berpikir seperti halnya manusia yang kemudian akan menentukan tindakan dari sistem tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa sistem dibuat bisa melakukan pemikiran yang manusiawi. Selanjutnya ada thinking rationally. Ini merupakan sistem yang sangat sulit karena sering terjadi kesalahan data, prinsip, dan prakteknya. Sistem ini dikenal dengan penalaran komputasi, membuat suatu sistem komputer untuk bisa berpikir secara rasional sehingga tidak lagi berpikir kaku dan menunjukkan bahwa dirinya adalah mesin. Yang selanjutnya yaitu ada acting rationally, yaitu sistem yang melakukan aksi dengan cara menciptakan suatu robot cerdas yang menggantikan tugas manusia. Jadi teknologi AI pada perangkat komputer atau yang berbasis komputer adalah bisa bertindak secara rasional. Tidak hanya bisa meniru pekerjaan manusia, namun juga bisa menyadari suatu masalah dan kesalahan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup AI. Yang pertama yaitu ada Natural Language Processing atau NLP. NLP mempelajari bagaimana bahasa alami itu diolah sedemikian hingga user dapat berkomunikasi dengan komputer. Yang kedua ada computer vision. Cabang ilmu ini erat kaitannya dengan pembangunan arti atau makna dari image ke objek secara fisik. Yang selanjutnya yaitu ada robotika dan sistem navigasi. Bidang ilmu inilah yang mempelajari bagaimana merancang robot yang berguna bagi industri dan mampu membantu manusia, bahkan yang nantinya bisa menggantikan fungsi manusia itu sendiri. Selanjutnya itu ada game playing. Pada bidang ini AI dibutuhkan, yaitu untuk merancang dan menghasilkan game yang fun serta antarmuka antara main machine yang cerdas dan menarik untuk dimainkan. Selanjutnya yaitu ada sistem pakar. Bidang ilmu ini mempelajari bagaimana membangun sistem atau komputer yang memiliki keahlian untuk memecahkan masalah dan menggunakan penalaran dengan meniru atau mengadopsi keahlian yang dimiliki oleh pakar tersebut. Baiklah, itulah yang bisa dapat saya jelaskan tentang konsep dasar dan ruang lingkup AI. Baiklah, selanjutnya teman saya akan menjelaskan materi yang lainnya. Saya Suci Aprilia Nestri akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Hafiz Julia Zarli, yaitu dengan cara kerja AI. AI ini bekerja dengan cara menggabungkan sejumlah data dengan cepat, pengolahannya berulang, dan algoritmenya pun cerdas gitu. Memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. AI ini adalah bidang studi yang luas yang mencakup banyak rangkupan teori, metode, teknologi, dan serta subbidang utama pada bagian ini. Pertama, pembelajaran mesin, automasi pembangunan model analitik. Yang kedua, jaringan neural. Yang ketiga, pembelajaran mendalam. Yang keempat, kompetisi kognitif. Yang kelima, visi komputer. Yang keenam, pemrosesan bahasa alamiah. Teknologi yang didukung di AI ini juga sangat luas cangkupannya. Contohnya unit pemrosesan grafis, lalu Internet of Things, API atau antarmuka, proses aplikasi, dan algoritma lanjutan dengan cara menganalisis lebih banyak data yang lebih cepat. Di mana AI ini mempunyai manfaat pada masing-masing teknologi yang telah digunakan. Dan semakin banyak AI ini, maka AI ini juga dapat mempermudah pekerjaan kita dalam sehari-hari. Lalu kenapa AI ini penting? Yang pertama, AI ini mengautomasikan pembelajaran dan penemuan berulang melalui data. Yang kedua, menambahkan kecerdasan pada produk-produk yang ada. Yang ketiga, AI beradaptasi melalui algoritma
pembelajaran progresif. Yang keempat, AI ini menganalisa data yang lebih banyak dan lebih dalam. Yang kelima, AI ini mencapai akurat yang sangat mengagumkan. Jadi berikut yang tadi merupakan kenapa sih pentingnya AI di dalam proses kehidupan sehari-hari. Jadi sangat banyak benefit yang didapatkan jika AI ini diterapkan pada kehidupan sehari-hari. 7. Teknologi utama IoT. IoT diberdayakan oleh 3 teknologi utama. Yang pertama, Artificial Intelligence. Fungsi dan sistem yang dapat diprogram yang memungkinkan perangkat untuk belajar, bernalar, dan memproses informasi seperti manusia. Yang kedua, jaringan 5G. Jaringan seluler generasi kelima dengan kecepatan tinggi, real-time data processing yang hampir tanpa kelambatan. Ketiga, Big Data. Dalam jumlah besar, yang diproses dari berbagai sumber yang terhubung ke internet secara bersama-sama. Perangkat yang saling terhubung ini mengubah cara kita berinteraksi dengan perangkat kita di rumah dan di tempat kerja, menciptakan AIoT dalam prosesnya. Bagaimana jika AI dan IoT digabungkan? AI dan IoT ini digabungkan yang disebut dengan AIoT, di mana ini menggunakan internet untuk berkomunikasi, mengumpulkan dan bertukar informasi tentang aktivitas online penggunanya. Setiap hari mereka menghasilkan 1 miliar gigabit data, dan sehingga pada tahun 2025 akan diproyeksikan ada 42 miliar perangkat yang terhubung pada IoT secara global. Wajar jika semakin tahun tingkatan untuk perangkat ini semakin nambah, dan itulah pada bagian ini AI meminjamkan kemampuan belajarnya kepada IoT. Lalu ketika AI ini ditambahkan kepada IoT, dapat diartikan bahwa perangkat ini digabungkan dengan menganalisa data dan membuat keputusan serta tindakan berdasarkan data tanpa campur tangan manusia. Beberapa pun ada contoh yang untuk IoT adalah smart retail, drone traffic monitoring, gedung kantor, fleet management, dan autonomous vehicles, dan autonomous delivery robot. Dalam prinsip kerjanya, IoT ini menjadi tempat pengumpulan informasi, sedangkan AI ini diinformasikan sebagai tempat prinsip kerjanya, atau sebuah mesinnya menganalisa dan memutuskan beberapa kemajuan dari AAN atau Artificial Neural Network terinspirasi dari otak manusia. Sehingga jika digabungkan ini, maka ini disebut dengan otak kedua dari manusia yang bisa jadi dimasukkan ke dalam sebuah robot. Oleh sebab itu, maka IoT ini juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, karena tidak hanya saja data, tetapi juga menampilkan informasi yang sudah ada dan jelas yang ada pada data yang akan dianalisa tersebut. Oke, selanjutnya itu implementasi Artificial Intelligence dan Internet of Things dalam kehidupan. Contoh penerapan Artificial Intelligence dan Internet of Things saat ini kita bisa temui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan peranan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dalam kecerdasan ini dalam kehidupan sehari-hari kita sering jumpai, bahkan saat kita bangun tidur. Nah, jadi berikut inilah beberapa contoh penerapan Artificial Intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu Smart Car. Yaitu salah satu penerapan Artificial Intelligence yang memudahkan aktivitas manusia dapat dilihat dari mobil pintar atau Smart Car ini. Belakangan ini tengah booming di pasaran otomotif Indonesia, yaitu Smart Car yang diproduksi oleh Tesla. Mobil ini dilengkapi dengan chip berteknologi Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang dapat membuat mobil ini menjalankan beberapa sensor. Jadi beberapa sensor tersebut itu dapat menjalankan sistem radar untuk fitur autopilot, atau mobil ini dapat dikendarai tanpa ada drivernya. Selanjutnya yaitu aplikasi ojol.
Teknologi artificial intelligence dalam aplikasi ojol atau ojek online itu digunakan untuk pengoptimalan proses memilih pengemudi. Misalnya, ketika memesan ojol, aplikasi itu akan langsung mencari pengemudi yang lokasinya paling dekat dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu adalah chatbot. Jadi saat ini itu telah banyak situs atau aplikasi yang menggunakan bantuan chatbot. Jadi kemampuan chatbot itu muncul karena adanya artificial intelligence. Jadi chatbot ini itu adalah salah satu penerapan teknologi artificial intelligence yang akan memudahkan aktivitas manusia dalam berbisnis saat ini, itu terlebih di era digital. Chatbot ini punya banyak peran. Selain sebagai pusat layanan dan informasi selama 24 jam sehari, teknologi tersebut itu secara tidak langsung berpengaruh pada penjualan. Selanjutnya yaitu yang terakhir itu fitur selfie. Salah satu penerapan teknologi artificial intelligence itu dapat mendeteksi objek dalam frame foto secara otomatis. Baik itu dalam foto pemandangan yang diambil secara landscape atau foto diri dengan mode portrait dengan detail yang lebih tajam. Lalu memaksimalkan settingan kamera sehingga menghasilkan foto yang maksimal dan maksimal kualitasnya. Dan artificial intelligence pun sanggup mengenal fitur wajah dengan teknologi facial recognition dan memberi efek beauty yang sesuai dengan kontur muka si pengguna. Segmen AIoT. Yang pertama, wearables. Perangkat yang dapat dikenakan seperti jam tangan pintar yang secara terus-menerus memantau dan melacak preferensi dan kebiasaan pengguna. Hal ini tidak hanya menyebabkan aplikasi yang berdampak besar di sektor teknologi kesehatan, tetapi juga berfungsi dengan baik untuk olahraga dan kebugaran. Menurut riset Gartner, pasar wearable device global diperkirakan memperoleh pendapatan lebih dari 87 miliar dolar pada tahun 2023. Selanjutnya ada smart home. Rumah yang siap menanggapi setiap permintaan penggunanya tidak lagi terbatas pada hanya menjadi fiksi ilmiah atau dongeng. Rumah pintar dapat memanfaatkan peralatan, pencahayaan, perangkat elektronik, dan lainnya, mempelajari kebiasaan pemilik rumah, dan mengembangkan dukungan otomatis, sehingga hal ini akan berdampak pada peningkatan efisiensi energi. Lalu ada smart city. Dengan semakin banyaknya penduduk, kota akan berkembang menjadi tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman. Dibarengi dengan investasi yang ditujukan untuk meningkatkan keselamatan publik, transportasi, dan efisiensi energi. Inovasi smart city akan semakin berkembang. Sebagai contoh, di New Delhi terdapat aplikasi praktis AI dalam pengendalian lalu lintas, yakni Intelligent Transport Management System atau ITMS, yang digunakan untuk membuat real-time dynamic decision on traffic flows. Lalu ada smart industry. Tak kalah pentingnya, bidang industri, mulai dari manufaktur hingga pertambangan, mengandalkan transformasi digital untuk menjadi lebih efisien dan mengurangi human error. Dari real-time data analitik hingga sensor supply chain, perangkat pintar membantu mencegah kesalahan yang merugikan dalam industri. Faktanya, Gartner juga memperkirakan bahwa lebih dari 80% proyek IoT perusahaan akan menggunakan AI pada tahun 2022. Baiklah, itulah penjelasan kami dari kelompok 4 itu tentang artificial intelligence dan Internet of Things. Baiklah, jika ada kurang kata, mohon dimaklumi karena kami juga masih belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.